Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Isada TV, kembali lagi ke Tas Buku Komunitas Bedah Buku. Bersama saya Ega Stefani selaku moderator dari LPM 10 dan rekan saya. Nama saya Ajeng Karisma Rahmawati, pemateri dari Bedah Buku LPM 10. Baik Kak Ajeng, bisa dijelaskan untuk sinopsis pada buku hari ini? Baik, buku ini berisi tentang kisah dari vokalis muda sholawat yang bernama Asmi Iskandar. Tentunya sudah tidak asing lagi dengan nama itu. Buku ini berisi tentang pesan moral, baik kehidupan dan agama yang dapat kita petik. Selengkapnya akan saya bahas setelah ini. Baik, untuk selengkapnya simak video berikut ini. Baiklah, novel ini berjudul Tekad, based on inspiring story of Asmi Iskandar. Identitas buku, judul Tekad, pengarang Wahyudi Pratama, penerbit PT Bukune Kreatif Cipta, tahun terbit 2021, jumlah halaman 202. Tentang penulis, Wahyu Pratama lahir Desember di kota kecil penuh makna, sarjana hukum internasional Universitas Hasanuddin. Sejak SD sudah gemar membaca berbagai jenis buku cerpen yang ada di perpustakaan sekolahnya. Lalu berlanjut ke tingkat SMP, mulai jatuh cinta dengan berbagai macam bacaan buku terkecuali deretan angka. Ia mulai menulis saat duduk di bangku SMA, dari buku diary, halaman belakang buku catatan, koran lokal hingga narablog pribadi. Menulis dan membaca telah menjadi sebuah kebutuhan baginya. Sekarang tujuan menulis adalah untuk bermanfaat. Baiklah, sinopsis dari novel ini adalah: novel ini bercerita tentang kisah kehidupan vokalis sholawat muda yang bernama Asmi Iskandar. Kisah ini bermula dari dirinya yang suka menulis surat untuk murabi di kamarnya, yang sebentar lagi akan dia tinggalkan, karena abi dan uminya telah menyuruhnya untuk pindah ke pondok yang lain oleh karena satu dua alasan. Hal ini sudah tidak bisa ditawar karena keputusan keduanya telah bulat. Akhirnya perpisahan itu pun terjadi, dan ia pun tak kuasa menahan tangis ketika berpisah dengan salah satu murabinya. Beliau murabinya berpesan, dunia ini hanyalah persinggahan. Jaga selalu amanah dan tetap berada di jalan Allah dan Rasulnya. Setelah perpisahan itu, ia pulang ke rumahnya dahulu di Blitar. Namanya kini kian populer. Sholawat yang digembalkan Asmi telah terdengar dan banyak disukai oleh semua kalangan, sehingga menggugah niat Tama, si penulis, untuk menulis sebuah novel menggugah jiwa tentang perjalanan hidup dari sang tokoh. Keduanya bertemu di sebuah kafe di Blitar, dan baru saja mereka memasuki kafe, para penggemar telah mengantri untuk berfoto bersama, seakan mereka tahu bahwa Asmi akan datang ke kafe. Padahal Tama hanya menghubungi pribadi melalui DM. Setelah penggemar selesai berfoto, Asmi dan Tama baru bisa mengobrol bersama Tama. Tama kagum dengan kesopanan Asmi dan ketawaduannya. Walaupun ia kini telah dikenal banyak orang, tapi ia tetap bertawaduk dan tidak sedikitpun menyombongkan dirinya. Tetapi Asmi selalu menepis pujian tersebut dan berkata bahwa dirinya bukanlah siapa-siapa, dan dia lebih suka dianggap biasa saja. Tama mengutarakan maksud dan tujuannya menemuinya adalah untuk menulis novel tentangnya. Awalnya Asmi kurang mau dan mengatakan bahwa dirinya bukanlah siapa-siapa. Tama terus meyakinkan Asmi agar Asmi mau membagikan kisahnya, dan akhirnya Asmi bersedia dan memulai ceritanya. Secara garis besar, Asmi bercerita berawal dari hobiku melantunkan ayat-ayat Allah dan bersalawat pada Rasulullah. Dan aku memutuskan untuk mondok dan bergabung bersama grup salawat tersohor seantero tanah Jawa. Aku maupun orang tuaku tidak pernah membayangkan bahwa kehadiranku sebagai santri milenial pecinta salawat ternyata menarik perhatian banyak orang. Niatku sebenarnya sederhana, salawat untuk mendekatkan diri dengan para alim ulama, untuk mendekatkan jiwa pada harumnya surga. Namun seiring berjalannya waktu, aku membulatkan tekad untuk terus maju dan menjadikan salawat sebagai salah satu jalan dakwah yang harus aku tempuh dan jalankan. Hingga namaku terkenal di berbagai media sosial dengan julukan public figure. Seperti kata orang, julukan tersebut membuatku semakin merasa aku bukan siapa-siapa, hanya manusia biasa yang
tak memiliki apapun untuk menuju dunia akhirat yang kekal. Dan begitulah kisah inspiratif dari Asmi yang bisa kita jadikan teladan. Kelebihan dan kekurangan dari novel ini adalah: kelebihan: 1. Bahasa yang disajikan mudah dipahami. 2. Banyak mengajarkan nilai-nilai kehidupan dan agama. 3. Membuat pembaca seakan-akan ikut merasakan apa yang dialami oleh tokoh. Kekurangan: alurnya maju mundur sehingga membuat pembaca merasa pusing. Yang kedua, ceritanya terlalu singkat. Cukup sekian bedah buku pada hari ini. Jika ada yang ditanyakan, jangan lupa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.